Hari ini saya akan berbagi sebagian firman Tuhan dengan judulnya The Prodigal God. Kalau saudara kebetulan biasa membaca bahasa Inggris, ada bagian cerita di Perjanjian Baru itu tentang anak yang hilang. Di dalam bahasa Inggrisnya dikasih judul perikopnya The Prodigal Son. Di Indonesianya anak yang hilang. Kalau kita enggak hati-hati, kita anggap kata prodigal itu mungkin jadinya Tuhan yang hilang gitu ya. Padahal Tuhan enggak pernah hilang, kita yang hilang. Arti kata prodigal sesungguhnya bukan hilang. Arti kata prodigal itu adalah orang yang mengeluarkan hartanya dengan berlebihan. Orang yang mengeluarkan resourcesnya dengan berlebihan untuk sesuatu yang seharusnya enggak perlu seperti itu banyaknya. Tapi dia keluarkan. Bahasa Indonesianya itu adalah sangat boros, saudara. Jadi kalau dikatakan the prodigal God itu artinya kan Tuhan yang sangat boros. Saudara bisa setuju enggak kalau Tuhan itu sangat boros? Kalau kita dengar konotasinya jadi sangat negatif, Tuhan kok sangat boros. Tapi sekarang coba kita lihat saudara ya, Tuhan itu termasuk boros atau tidak, setelah kita lihat semuanya nanti baru kita tentukan dia termasuk boros atau tidak. Saya lihat di sini kan banyak pengusaha yang pinter-pinter, yang sukses. Siapa di sini yang mau investasi 100 nanti baliknya 30, coba angkat tangan. Siapa yang mau investasi 100 baliknya 50, coba angkat tangan. Siapa yang mau investasi 100 baliknya 1000, coba angkat tangan. Kita semuanya pasti mau. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sangat boros. Kenapa saya katakan sangat boros? Dia itu berinvestasi di dalam setiap kehidupan kita. Dia berikan yang terbaik yang dia punya, yaitu anaknya Yesus Kristus mati ganti dosa-dosanya kita. Dia berikan semua yang dia punya, yang terbaik dia berikan. Siapa yang datang pada pagi hari ini mengatakan, aku sudah mengembalikan 100% dari hidupku kepada Tuhan, coba angkat tangan. Ada yang 100% dikembalikan sama Tuhan? Tidak ada. Yang 90%, coba angkat tangan. Kok enggak ada yang angkat tangan? Yang 50% kayak saya, coba angkat tangan, ayo sama-sama angkat tangan. Tuh, bahasa bisnisnya apa saudara? Tuhan ini kan bocuan saudara ya. Investnya besar, dapatnya enggak besar. Dia berikan yang terbaik, kita ini hidupnya diberkati, berlimpah-limpah, tapi giliran kita mau memberi, kita enggak mau memberikan berlimpah-limpah. Kita hitung, kita di dalam hitung-hitungan sama Tuhan, kita juga mau tetap kita yang cuan. Kita mau kasih kalau baliknya lebih banyak. Tapi Tuhan itu tahu bahwa investasi yang diberikan di dalam kehidupan kita ini enggak akan balik kok. Sudah pasti enggak akan balik. Kalau memang balik semua kursi ini pasti penuh saudara. Bahkan antri sampai di luar. Tidak akan balik, tapi Tuhan tetap berikan yang terbaik yang dia bisa berikan. Dia itu Tuhan yang sangat boros. Sekarang setuju ya, Tuhan itu sangat boros. Kenapa? Karena dia berikan meskipun dia tahu tidak akan kembali kepada dia. Di Roma 2 ayat 4-5 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Maukah engkau menganggap sepi? Pertanyaan ini sebenarnya adalah karena kita ini kebanyakan menganggap sepi kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hatinya. Maka dari itu ditanyakan, maukah kita ini terus menganggap sepi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Maukah kita ini menganggap sepi kelapangan hatinya, kesabarannya? Kita tahu kita sudah dosa. Kita tahu apa yang kita lakukan menyakitkan hati Tuhan. Tapi kita tetap lakukan. Maka dari itu tanya, apa kita ini mau menganggap sepi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? 2 bulan yang lalu saya cerita tentang Israel
70.000 orang mati dalam 3 hari. Ada beberapa cara untuk Tuhan menarik perhatian kita atau membawa kita kembali kepada Dia. Kalau memang bisa dengan kebaikan dan kemurahan, Dia berharap tujuannya adalah apa? Untuk menuntun kita kembali kepada pertobatan. Menuntun kita kembali kepada relasi yang sudah hancur itu untuk dipulihkan. Tapi seringkali karena kita menganggap sepi, Tuhan terpaksa ngomongnya agak keras. Ketika Dia ngomong agak keras, kita bilang, Tuhan ini kok jahat ya. Aku kok dihukum, hidup kok gak enak gini. Tapi Tuhan itu sebenarnya memberikan kemurahan demi kemurahan. Berkat demi berkat, mujizat dan pertolongan yang berulang-ulang. Meskipun kita berdosa, kita diberikan kesempatan untuk kembali. Tapi seringkali kita anggap sepi. Maka dari itu pagi hari ini firman ini untuk mengingatkan kita. Kalau hari ini kita duduk, kita bisa nikmati hidup ini, seharusnya akan membawa kita kembali untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali kita pikir begini, saudara ya, orang itu bertobat kalau dia dihukum. Saudara pilih mana? Dihukum baru bertobat atau diberkati cepat-cepat bertobat? Ayo, yang pilih dihukum dulu siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang lebih baik diberkati terus cepat-cepat bertobat? Coba angkat tangan. Ternyata pinter-pinter semua. Anak-anak kita juga sama, saudara. Dikasih hadiah, dia melakukan hal yang lebih baik, kita kasih lebih baiknya banyak lagi. Tapi kalau semua sudah dilakukan dan dia nggak mau, apa yang saudara lakukan? Memberikan hukuman. Apakah karena kita benci ataukah karena kita tidak sayang? Sama sekali tidak. Tapi tujuan akhirnya adalah pemulihan kita dengan Bapa. Kalau kita hadir pagi hari ini, kita bilang gini, aku ini termasuk orang yang memberi paling banyak untuk Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita bisa memberi paling banyak, itu hanya karena kemurahan Tuhan yang ada dalam hati kita. Kalau kita bilang, aku ini pelayanan paling rajin, doa enggak pernah absen. Itu pun karena kemurahan Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita, yang membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau semuanya karena Tuhan, apakah kita bisa katakan, ya udah saya enggak usah ngapa-ngapain, toh semua karena Tuhan. Bukan, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu hanya respon kita kepada anugerah yang diberikan dalam kehidupan kita. Semakin kita merespon apa yang Tuhan lakukan, semakin besar Tuhan mempercayakan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita meresponi kemurahannya, meresponi kebaikannya, meresponi kesabarannya, meresponi kelapangan hatinya di dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya belajar, Tuhan itu murah di dalam memberikan mujizat. Siapa yang percaya Tuhan itu gampang ngasih mujizat, saudara? Tuhan itu Tuhan yang tidak pelit di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bilang begini, saya berdoa Pak, lama berdoa, enggak kunjung dijawab, enggak pernah ada mujizat. Mungkin ganti ya, mintanya kepada siapa kan gitu ya. Tapi saya percaya kita punya Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Kita punya Bapa yang caranya dia dinyanyikan tidak terduga banyaknya. Dia Tuhan yang senantiasa setia. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan atau bahkan terlambat di dalam kehidupan kita. Dia itu Tuhan yang murah, yang gampang memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Satu kali awal tahun saya dapat undangan, keponakan saya menikah di Hong Kong. Kalau saudara ke Hong Kong, saudara tahu taksinya itu kan mobil tua semua gitu ya, mobil-mobil lama. Tapi di antara mobil-mobil lama itu di airport ada mobil-mobil yang cukup baru, yang lucu-lucu. Jadi istri saya sama saya bilang begini, semoga kita dapat yang lucu, yang bagus. Tapi di dalam antrian yang sudah lama, kurang lebih hampir setengah jam itu, pada waktu giliran saya dapat taksi, taksinya berhenti di barisan yang lain, saudara. Jadi saya bilang begini, loh itu kan harusnya haknya saya ini, haknya kita ini. Sudah nunggu lama kok berhentinya di sana. Istri saya bilang, gak usah ngomel wes, kita tunggu aja. Saudara kayak saya enggak ngomelan. Siapa yang suka protes, suka ngomel, coba angkat tangan. Nah, ikut kayak saya gitu ya. Terus mobil itu pergi, saudara. Sudah lama kosong, enggak ada antriannya. Tiba-tiba ada mobil masuk. Kira-kira yang bagus atau yang jelek? Yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Yang bagus berhenti, ya istri saya bilang, tuh Tuhan itu kan baik, dia tahu apa yang kita mau. Dapat yang bagus.
Tapi saudara kan pasti bilang begini, kan ketepaan. Kan kebetulan 50-50 chance-nya. Ya memang mungkin ketepaan. Justru karena ketepaan itu saya mulai menuliskan di dalam hidup saya, di dalam HP saya ada file yang namanya ketepaan dari Tuhan. Dan ketepaan itu terus bertambah-tambah lama, tambah panjang saudara. Satu kali saya habis khotbah, bicara tentang mujizat, Tuhan itu gampang ngasih mujizat. Ada orang datang sama saya bilang begini, Cip, enggak bisa mujizat kayak gitu digampang no. Mujizat itu ada teologinya untuk mendapatkan mujizat. Dalam hati saya bilang begini, untung aku enggak tahu. Kalau tahu enggak kunjung dapat mujizat. Tapi yang saya tahu cuma satu, saya punya Bapa yang baik. Saya punya Bapa yang penuh kuasa. Saya punya Bapa yang bisa lakukan mujizat di dalam hidupku. Saya punya Bapa yang tidak pelit dalam memberikan mujizat. Itu aja yang saya tahu. Mungkin langkah-langkahnya enggak cukup, enggak apa-apa. Tapi papaku baik, dia sanggup lakukan mujizat. Satu kali saya lagi nyiapin sesuatu, anak saya yang kecil datang. Namanya Justin, dia bilang hobinya itu koleksi earphone saudara. Dia bilang, Pak earphone-ku hilang, 2 pasang hilang. Terus saya bilang, yang pasti papa enggak pernah pakai. Kamu taruh di mana? Enggak tahu, sudah tak cari di kamar, di ruang belajar, enggak ada semua. Saya cuma bilang begini, sudah berdoa belum? Belum, dia lihat saya kok berdoa, earphone hilang. Saya bilang berdoa aja, nanti akan ketemu. Dia berdoa, dia naik atas. Enggak sampai 5 menit dia turun, dia bilang begini, Pak sudah ketemu earphone-nya, yang satu belum ketemu. Ya berdoa sekali lagi, saya bilang begitu. Akhirnya anak saya berdoa sekali lagi dan dia naik ke atas dan dia bilang, saya ketemu dua-duanya. Anak-anak juga perlu diajarin saudara ya, bagaimana ketika mereka menghadapi masalah, masalah itu harus mereka belajar untuk cari Tuhan. Saya percaya Tuhan itu bisa menemui kita apapun levelnya kita. Kalau kita butuh mujizat sehari-hari akan ada mujizat sehari-hari. Kalau kita butuh di tengah-tengah tekanan yang berat, mujizat yang besar, Tuhan yang sama sanggup lakukan mujizat yang besar. Tapi kita perlu belajar, anak-anak kita juga perlu belajar. Satu kali, tahun 2021, pas waktu COVID. Pas waktu COVID di bulan Juli itu COVID lagi naik tinggi-tingginya dan banyak yang meninggal pada waktu itu. Pemerintah menganjurkan untuk pakai masker double 2. Sekarang kalau tak lihat yang pakai masker sangat sedikit, itu pun cuma double 1. Kenapa semua saudara tidak ada yang pakai masker lagi? Sesek kayak seambekan, kan itu ya. Saudara bayangkan enggak dulu kita pernah pakai masker di double 2 saudara. Cari yang paling tebal, yang paling aman di double 2 karena takut ketemu Tuhan Yesus. Kita ini kan aneh. Bilang kita mati masuk surga, harusnya happy, tapi takut ketemu Tuhan Yesus. Waktu itu semua orang di rumah bulan Juli. Saya lagi di rumah, di meja makan, ngomong-ngomong sama anak-anak, pembantu saya masuk. Dia bilang, Pak di luar itu ada tamu, mau beli tanaman. Tapi tamunya sudah pesen, dia enggak mau turun dari mobil. Saya pikir, loh ada orang mau beli tapi enggak mau turun dari mobil. Langsung saya keluar pakai masker berapa saudara? Double 2. Saya lihat orangnya, ibu ini di atas mobilnya pakai masker double 2 juga. Dia cuma turunin sedikit jendelanya, terus ngomong dari balik jendelanya, Pak saya mau beli tanaman. Oh ya silakan turun Bu, lihat. Dia bilang saya enggak mau turun. Tapi saya bawa tukang kebunnya jauh-jauh naik motor. Tukang kebun yang lihat nanti foto-foto kirim saya lewat WA. Akhirnya tukang kebunnya turun keliling sama saya, dia foto-foto kirim WA-nya. Tapi mungkin enggak jelas karena HP-nya mungkin enggak bagus. Terus ibu ini bingung mau beli yang mana, terus dia bilang, enggak bisa lihat saya. Gini loh Bu, saya bilang, pemerintah bilang kita masing-masing pakai 2 lapis. Jaraknya dijaga 2 meter di ruangan terbuka. Sudah pasti aman Bu. Akhirnya si ibu yang takut mati ini turun dari mobilnya saudara. Turun dari mobilnya keliling enggak lama, 10 menitan memilih 3 tanaman terus dia bilang, Pak saya mau beli 3 ini. Oh iya berapa harganya, setuju. Saudara. Terus dia bilang, ini bulan Juli saudara ya, kejadiannya bulan Juli. Dia bilang, Pak saya ini mau beli,
tapi jangan dikirim sekarang. Terus dikirim kapan, Bu? Dikirimnya Desember. Penjual itu enggak bingung kapan dikirim, bagi saya yang penting bayarnya kapan. Jadi saya tanya, dibayar kapan, Bu? Tak bayar malam ini tak transfer, tapi kirimnya Desember, bisa enggak? Oh bisa, saya bilang. Dia pulang, saudara. Saya kemudian berpikir, zaman bulan Juli tahun 2021, orang yang keluar itu kalau enggak kerja terpaksa, pergi supermarket karena harus beli makanan, atau pergi apotek atau tes di swab, saudara. Yang lainnya sembunyi di rumah. Ibu ini loh belinya butuhnya untuk Desember, bukan barang penting, tapi dia datang bulan Juli. Saya bilang Tuhan itu memang luar biasa. Saya tulis di ketepaan saya, saudara. Hari ini saya akan bercerita beberapa hal dari buku ketepaan saya. Saya harap kalau saudara punya cerita-cerita ketepaan, WA ke saya ya, nanti tak masukkan jadi satu. Lukas 17 ayat 11 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Ada 10 orang kusta. 10 orang kusta ini kalau zaman sekarang istilahnya masa depannya suram. Kenapa? Karena orang kusta di zaman itu nggak boleh kumpul dengan keluarganya. Kalaupun dia punya toko, dia sudah nggak bisa jaga tokonya lagi, nggak ada orang mau beli di sana, takut ketularan. Kalaupun dia pergi keluar, dia harus menjaga jarak karena dia dianggap najis. Bukan hanya secara fisik mereka tertekan, secara psikologis mereka juga dianggap sebagai orang-orang yang dikutuk, yang hidupnya karena dosa, maka mereka kusta. Jadi tekanan itu begitu besar dan ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, 10 orang ini bersama-sama minta untuk Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika mereka berteriak, Guru kasihanilah kami, Tuhan tidak datang kemudian mengatakan ini tak doain satu-satu, enggak. Tuhan hanya memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam. Karena pada waktu itu yang bisa menyatakan bahwa mereka sembuh bukan dokter tapi imam. Di dalam perjalanan mereka kepada imam, biasanya orang sudah sembuh baru pergi imam. Kali ini mereka masih sakit, mereka pergi ke imam. Di tengah-tengah perjalanan, sebagian mereka mulai memperhatikan teman-temannya mulai sembuh. Tangannya mulai kering, semua yang putih-putih rontok, saudara. Mereka semua senang luar biasa, lompat-lompat. Pasti tadi lompat-lompatnya lebih tinggi dari kita. Karena begitu senangnya, karena hidupnya yang dulu terbatas, tiba-tiba hidupnya mereka dapatkan kembali. Saking senangnya, yang 9 tidak kembali kepada Tuhan Yesus, hanya 1 yang kembali untuk berterima kasih. Yang mana? Kemana yang 9? Ada yang pulang ke rumahnya, ada yang ke rumah pacarnya, ada yang sudah lama tidak ngafe, pergi ke kafe yang baru buka. Intinya habis semua. Hanya 1 yang balik kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Pertanyaannya, menurut saudara, kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak yang balik cuma 1? Kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak yang balik cuma 1? Siapa yang percaya Tuhan Yesus sebetulnya tahu? Coba angkat tangan, saudara. Saudara semua percaya Tuhan Yesus tahu. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, berapa yang disembuhkan? Untung saudara bukan Tuhan Yesus. Kita habis semua kalau saudara jadi Tuhan Yesus. Ya enggak? Tuhan Yesus tahu. 10 orang ini disembuhkan, hanya 1 yang akan kembali. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan berapa? 10-10-nya. Tuhan itu Tuhan yang murah di dalam memberikan mujizat. Bahkan ke 10 orang ini bukan muridnya, bukan pengikutnya, bukan siapa-siapa bagi Yesus, tapi Yesus sembuhkan semuanya. Siapa di sini anaknya Yesus? Coba angkat tangan. Kalau yang tidak ada hubungannya mengalami mujizat, masakan kita ini anak-anaknya tidak mengalami mujizat.
Kalau yang tidak ada hubungannya mengalami mujizat, masakan kita ini yang ditebus dengan darahnya, yang memanggil dia dengan nama Bapa, kita tidak mengalami mujizat. Satu kali saya terima WA, saudara. WA-nya bunyi begini, Pak, bisa enggak saya tolong didoain? Saya bilang, loh kamu sakit apa? Terus kemudian dia telepon, dia menjelaskan. Dia pergi ke rumah sakit karena ada benjolan di lehernya dan benjolan di payudaranya. Sama rumah sakit, di tempat dia berobat, disuruh biopsi karena diperkirakan keduanya adalah tumor. Terus dia bilang, saya besok pagi harusnya biopsi, Pak. Saya bilang, besok pagi kalau memang mau berdoa, besok pagi ke rumah, kita doa sama-sama. Dia datang pagi itu, bertiga saya dengan istri saya di meja makan, saya tanya, dia ceritakan. Saya bilang, nggak usah dibiopsi dulu hari ini, saya kasih sedikit uang untuk periksa di Araya. Ada klinik onkologi di sana untuk periksa, dapat second opinion. Dia pergi ke sana, saya bilang nanti ada hasilnya, kasih tahu. Ternyata setelah dia pergi ke Araya, diperiksa oleh dokter di sana, dokter pun mengatakan kemungkinan besar tumor harus dibiopsi. Terus dia bilang, saya kembali ke rumah sakit saya yang pertama karena bayarnya pakai BPJS. Tapi doakan, Pak. Pagi itu istri saya pegang pundaknya berdoa. Orangnya menangis, anaknya 2 masih kecil-kecil. Selesai dibiopsi, hasilnya keluar. Dia telepon, Pak, Tuhan itu baik, dia bilang. Tuhan itu menjawab doa. Yang di leher setelah dibiopsi ternyata bukan tumor, cuma kelenjar. Tapi yang di payudara itu tumor harus diangkat. Boleh enggak doa sekali lagi, Pak? Pak hitung-hitung ini kalau matematika doa sekali hilang 1, doa 2 kali harusnya hilang 2 gitu ya. Saya bilang oke enggak apa-apa, kita berdoa lagi di rumah. Jadi kami bertiga lagi berdoa, saya masih ingat di meja makan itu dia duduk kami berdoa karena dia harus operasi diangkat payudaranya. Pada waktu kami berdoa selesai dia pulang. Enggak ada saudara kayak puji-pujian tadi, suasana surgawi enggak ada. Biasa, doa biasa selesai dia pulang. Kemudian dia bilang besok diangkat Pak, 2 minggu baru ada hasilnya. 2 minggu enggak ada hasilnya, lewat beberapa hari kemudian dia telepon. Dia bilang begini, Pak, Tuhan itu baik. Itu kata-kata yang dia katakan. Tuhan itu baik. Setelah benjolan di payudara itu diangkat, diperiksa lagi, meskipun sudah diperiksa itu tumor, ternyata cuma kelenjar. Tuhan itu baik. Doakan Pak ya. Yang mau tepuk tangan aja enggak apa-apa. Doakan supaya yang di leher bisa kempes, bekas operasinya bisa kering. 2 minggu kemudian dia memberitahu kalau jahitannya sudah kering, yang di leher, yang benjol itu pun sudah kempes dan hilang. Bulan April anak saya yang besar kena demam berdarah. Kena demam berdarah masuk rumah sakit, dia kirim WA untuk saya, bunyinya demikian, Pak, saya berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Kenny. Ini bukan orang percaya saudara, tapi dia tahu kita punya Bapa yang baik. Kita nggak ngomong soal merubah keyakinan orang, tapi kita berbicara tentang memberitahukan kepada orang lain kita punya Bapa yang murah dalam memberikan mujizat. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kalau saudara datang, satu yang bisa saya sampaikan, ayo kita kejar Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Kalau enggak, enggak usah sama sekali. Kalau kita hanya butuh pertolongannya, kalau kita hanya butuh mujizatnya, hari ini kita alami mujizatnya, kalau kita enggak punya Tuhannya, minggu depan ada masalah baru, kita tetap pusing. Pastikan kita punya Tuhannya.
Ketika engkau mendapatkan Tuhan di dalam hidupmu, engkau punya segala-galanya. Musim akan selalu berganti. Ekonomi engkau akan baik-baik saja. Karena dialah yang memegang kehidupan kita. Tadi kita nyanyi, tak terduga jalanmu, tak terbatas kuasamu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Bukan sekedar acara kebaktian, kita datang nyanyi. Tapi mari kita datang, kita mau bertemu dengan Tuhan kita. Pulang, terbebaskan. Kenapa? Karena kita ada Tuhan dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang mudah dalam memberikan mujizat. Yang kedua, Tuhan itu panjang sabar dan lapang hati. Dia tidak gampang ngamuan, saudara. Dia nggak gampang-gampang untuk menghukum anaknya. Kalau Tuhan itu ngamuan, Tuhan itu suka cepat marah, maka nggak ada satupun di antara kita yang ada di sini. Ruangan ini akan kosong, saudara. Panggung ini pun akan kosong. Kalau Tuhan itu gampang untuk marah. Tapi Tuhan itu dikatakan dia itu panjang sabar. Kalau kita berdoa, minta ampun, dia selalu membuka tangannya untuk kita bisa kembali. Dia itu Tuhan yang lapang hatinya. Tuhan benci sama dosa, tapi dia cinta sama setiap kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu kecil. Kita semua butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak ada yang namanya orang baik itu nggak ada, saudara. Yang ada itu orang yang sudah diampuni dan menerima kemurahan Tuhan. Saya pergi ke beberapa kali ke penjara, saya belajar. Seringkali kita pikir orang di penjara itu orang jahat-jahat. Kita inilah orang baik-baik. Setelah saya mulai pelayanan di penjara, saya belajar ternyata nggak ada bedanya loh. Kebaktian di penjara sama di gereja. Bedanya cuma apa? Yang sana sudah ketemon terus masuk, saudara. Yang di sini kan belum ketemon, saudara. Bedanya cuma itu. Saya ke penjara, mereka kebaktian sehari 2 kali. Senin sampai Jumat 10 kali, saudara. Sabtu ada pendalaman Alkitab, Minggu masih ada gereja. Ayo siapa saudara di sini yang datang tiap hari ke gereja, coba angkat tangan. Lu lebih rohanian mereka loh dari kita-kita, kan gitu, saudara ya. Satu kali ada orang datang, kasih kesaksian. Dengan menangis bapak ini bilang, aku ini masuk karena bandar narkoba. Dulu uangku banyak, temanku banyak, semua dekat. Tapi pada waktu aku ketangkep, teman-temanku lari semua, gak berani dekat-dekat. Istri dan anakku pun gak mau dekat-dekat. Aku kehilangan segalanya. Tapi aku bersyukur ketika aku datang di tempat ini. Aku belajar bahwa Yesus mau sama aku. Orang yang melakukan kejahatan yang besar lebih bersyukur atas pengampunannya daripada orang yang melakukan kesalahan yang kecil. Firman Tuhan katakan, kenapa kok kita nggak bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Mungkin karena kita ini merasa kita ini kan dosanya kecil. Ada pembunuh di sini, coba angkat tangan. Saya di sana ketemu beberapa orang yang membunuh. Tapi mungkin karena mereka dosanya membunuh, mereka nyadari bahwa dosa mereka besar. Kalau Yesus ampuni mereka, mereka sungguh-sungguh bersyukur atas pengampunan itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu kecil. Kalau engkau hadir hari ini, kau bilang, Pak, dosaku besar. Tidak ada yang terlalu besar. Darah Yesus cukup untuk ampuni setiap kita. Setiap kita butuh pengampunan yang daripada Tuhan. Lukas 15 ayat 18 bercerita tentang anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Anak ini bersaudara 2 laki-laki. Ketika dia mulai besar, dia berpikir alangkah enaknya kalau punya kebebasan.
Dia datang sama papanya, minta warisan bagiannya. Tidak ada papa yang gak sedih ketika anaknya minta warisan. Papanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Tapi diceritakan papa ini membagi warisan bagian daripada anak bungsunya. Anak bungsu ini dapat uang banyak, langsung pergi saudara. Dugem, judi, apapun, main perempuan mungkin. Sampai uangnya habis. Ketika uangnya habis, habis pula teman-temannya. Mau makan sudah nggak bisa, mau apa-apa sudah nggak ada yang mau bantu. Akhirnya dia cari kerja. Karena dari kecil mungkin males, karena mungkin dari kecil nggak pernah kerja, cari pekerjaan sebisanya yang dia dapatkan, yaitu menjaga di tempat peternakan babi. Tugasnya kasih makan babi dan bersihkan kotoran, saudara. Ketika dia mulai membersihkan kandang babi, kasih makan, dia merasa lapar. Dia makan makanan babi. Ternyata makanan babi bisa bikin orang sadar, saudara. Dia tiba-tiba sadar bahwa orang di rumah papanya itu hidupnya lebih baik daripada dia. Kalau saudara punya teman, keluarga yang tidak sadar-sadar, belikan makanan babi. Saudara. Dia sadar, terus dia bilang, aku tak balik aja. Aku balik, dia sudah mulai berpikir apa yang harus disampaikan kepada papanya, supaya dia bisa diterima oleh papanya. Tidak untuk diterima sebagai anak, karena itu sudah terlalu jauh di bayangannya dia. Yang penting bisa diterima jadi karyawan sudah lebih dari cukup. Maka anak yang pada waktu pergi baunya harum karena parfumnya, sekarang balik baunya bau babi, saudara. Dulu yang waktu pergi jubahnya bagus, sekarang jubahnya sudah kotor, penuh dengan kotoran. Tapi dia punya satu tujuan, kembali kepada Bapa. Dan diceritakan ketika dia kembali, papanya melihat anak itu dari jauh. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di dalam benak pikiran daripada papa ini. Ayo sekarang saya tanya orang tua di sini yang sayang anak. Kalau anak saudara dari comberan isinya kotoran babi, saudara rangkul enggak? Tapi papa ini dikatakan dia sudah tidak peduli. Dia lari, dia rangkul anaknya. Dia enggak tanya sertifikat yang tak titip mana. Uang yang tak titip sekarang mana. Dia enggak tanya itu sama sekali. Bagi dia anaknya kembali itu segala-galanya. Dia rangkul anaknya, dia panggil bujangnya, ambilkan jubah yang baru. Berarti papanya tahu jubahnya sudah tidak layak pakai. Ambilkan kasut yang baru. Ambilkan cincin, pakaikan cincin. Potong sapi, kita pesta barbecue hari ini. Mereka ngadain pesta, undang semua orang yang ada. Kukunya balik, ketika kukunya lihat ada pesta di rumah, dia tanya, ada apa ini kok rame-rame? Bujangnya katakan, adikmu yang hilang sudah kembali. Papamu bikin pesta. Kukunya marah. Kukunya nggak bisa terima. Dia bilang, buat apa dia dibikinkan pesta? Dia sudah ngabis-ngabisin. Satu kali saya tanya, ada seorang tante yang pinter. Dia kasih tahu saya, kenapa kukunya marah, Pak? Karena kukunya takut kehwenya dibagi dua lagi, dia bilang begitu. Kita hanya berhitung semuanya dengan uang apa yang aku dapat. Tapi bagi Bapa, hubungan itu jauh lebih penting. Papanya keluar, temuin kokonya. Dan firman Tuhan katakan dia memohon-mohon di depan semua undangan supaya kokonya mau masuk. Kokonya tidak mau masuk. Marah, kecewa, kepahitan. Ternyata banyak di tengah-tengah kita kayak kokonya gitu ya. Saudara, di mana paling banyak orang kepahitan? Di mana saudara?
Di mana? Kurang keras. Oh, di gereja. Lu kok berani ngomong di gereja? Banyak orang yang sakit hati. Kepahitan. Satu kali ada satu badan misionaris yang mengirimkan misionaris ke Papua Nugini. Tapi kebanyakan dari mereka yang kontraknya 5 tahun, belum 5 tahun udah kembali ke Amerika. Karena banyaknya yang pulang, mereka kemudian cari tahu kenapa banyak yang pulang. Diadakan survei, semua yang pulang ditanyain. Sebagian dari kita pikir mungkin karena makanannya nggak cocok, nggak ada McDonald. Memang nggak ada di hutan. Tapi mereka udah tahu sebelumnya. Mungkin karena nggak ada wifi di hutan. Mungkin karena nggak ada listrik. Mungkin karena kesepian. Mungkin karena ketakutan di sana. Tapi semuanya itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah ketika mereka datang untuk melayani, mereka kemudian sakit hati dengan sesama yang melayani dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya. Coba kita lihat keliling ya, kita lihat keliling satu dengannya. Lihat, jangan lihat saya, lihat keliling. Ada enggak di sini yang saya enggak bisa terima? Ada enggak yang membuat saya sakit hati? Biarlah kita pulang hari ini dimerdekakan. Yang saya takut ketika saudara noleh, yang terdekat ternyata yang menyakiti saudara. Tapi saya percaya, seperti Bapa kita, dia orang yang lapang hati, yang besar kesabarannya. Kita ini anak-anaknya. Kan enggak lucu kalau anak itu mirip tetangga, betul saudara ya? Nah, kalau anak saudara dikasih tahu gini, lu ganteng lu anakmu, mirip tetangga tapi ini ya. Saudara ada yang senang meskipun ganteng, enggak ada ya saudara ya. Demikian juga kita ini punya Bapa yang murah hati, kita punya Bapa yang besar kasihnya, lapang hatinya, kita ini anak-anaknya, DNA yang sama harusnya turun dalam hidup kita. Yang ketiga, karena kita punya Bapa yang baik, karena kita punya Bapa yang murah, karena kita punya Bapa yang lapang hatinya, tidakkah kita harus memberitahukan kepada orang lain? Tidakkah kita harus bercerita kepada orang lain bahwa kita punya Bapa yang luar biasa baik? Kalau dulu saya perhatikan orang mau makan sama-sama ada yang bilang gini, Bu lupa loh, belum berdoa karena semua sudah mau makan. Kalau hari-hari ini sudah enggak, saudara. Belum difoto loh. Pastikan difoto dulu, taruh di story, baru kita berdoa kalau ingat terus makan. Saudara kalau dapat satu tempat makan, makanannya enak, murah, wakeh. Saudara cerita sama teman-teman enggak? Pasti cerita. Betul enggak saudara? Pasti cerita. Ada tempat makan loh. Makanan enak sungguhan. Wis enggak hanya enak, wakeh. Kan gitu ya orang kalau cerita ya. Supaya orang lain juga bisa merasakan. Kalau kita merasa bahwa Bapa kita ini baik. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu murah. Kalau kita merasa bahwa Dia itu Tuhan yang murah hati, lapang hatinya. Sabarannya luar biasa. Tidakkah kita harus cerita sama orang lain? Satu kali saya pelayanan ke Pontianak, saudara. Diceritain sama teman-teman yang sudah datang duluan, mesti nyoba Cip. Kopi Legend Asyang bilangnya begitu. Setiap orang ke Pontianak pasti ke sana. Menteri-menteri, jenderal-jenderal, semua ke sana foto sama Encik ini. Terus saya di tengah schedule saya berangkat jam 6 pagi saudara. Karena nanti kan ada acara lain jam 6 saya datang sendirian. Naik Grab sampai sana turun ditanya, Bapak udah reservasi belum? Waduh reservasi, satu orang aja pakai reservasi, penuh Pak dia bilang. Sungguh-sungguh penuh, saya didudukkan di salah satu meja. Meskipun penuh enggak apa-apa, saya pesen kopi, kue-kue, langsung berusaha cari untuk foto saudara, sama Encik ini. Encik ini kalau foto luar biasanya enggak pernah pakai baju, enggak peduli saudara jenderal dia enggak pakai baju kok saudara. Saya foto, saya lihat perutnya, mau tak buka kaos saya enggak jadi. Dia family pack saya pasti kalah saudara. Jadi saya tetap pakai kaos. Saudara saya tanya, kira-kira kalau suka kopi, saudara ke Pontianak mampir enggak? Mampir toh saudara ya? Pengen tahu ketemu sama Encik ini kan gitu.
Semudah itulah kita cerita tentang Tuhan yang baik. Saya enggak ngerti teologi, saya juga enggak ngerti kopi, saudara. Enggak apa-apa. Tapi saya bisa cerita yang membuat saudara jadi pengen. Demikian juga kita cerita tentang Tuhan kita yang menolong kita, yang memulihkan keadaan kita, yang memberkati kita, yang menjagai kita setiap hari. Tidakkah dia layak untuk diceritakan? Mari kita ceritakan. Semudah saudara cerita makanan, semudah itu pula kita bisa cerita tentang betapa baiknya Tuhan. Satu kali kongsi saya telepon, Kocip, karyawan kita itu sekarang ada di Dr. Sutomo, di UGD. Anaknya sakit. Saya tanya sakitnya apa? Dia bilang sudah dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di pusat kota, diperiksa, nggak bisa buang air, muntah kalau makan, panas badannya tinggi terus. Dokter sudah di sana 4 hari, habis banyak uang, dia terpaksa keluar. Pindah ke rumah sakit di daerah barat, rumah sakit yang bisa nangani BPJS, dibawa ke sana. Begitu masuk di UGD-nya diceritakan kasusnya. Rumah sakit itu cukup besar, UGD-nya bilang begini, kami nggak sanggup, bawa aja ke Dr. Sutomo, dirujuk ke sana. Jadi dia ke sana, nggak ada kamar, karena perlu BPJS. Terus kongsi saya tanya, diapakan enaknya? Saya bilang, kamu tanya aja, mau nggak didoakan? Tidak ada jawaban karena masih sibuk cari kamar. Siang hari saya di WA, sudah dapat kamar anaknya di sal anak. Saya kemudian WA saya tanya, mau enggak kita berdoa? Dia bilang, enggak apa-apa Pak, silakan didoakan. Saya sama istri, sama kongsi bertiga datang ke sana. Masuk di sal anak, banyak anak-anak yang lain, ruangan kecil-kecil. Terus kami mulai ketemu, anak ini kurus sekali umur 1 tahun. Enggak makan, enggak bisa buang air, panas tinggi, muntah-muntah. Istri saya suka anak-anak, selalu suka mau digendong. Anaknya mau digendong nangis, dikira suster kan pakai masker gitu saudara. Terus kita bilang, ayo kita doa aja wis. Doa yuk sebentar. Saya kalau ada Pak Agi, saya lebih seneng kan ada yang mimpin pujian dulu sebelum doa ya. Supaya suasana surgawi kan gitu. Gak ada saudara. Gak mungkin kita nyanyi di sana. Terus kita berdoa aja sebentar, gak sampai 5 menit. Berdoa supaya Tuhan jamah anak ini. Supaya Tuhan kasih kekuatan, pulihkan, bisa makan, panasnya turun. Kami pulang, saudara. Besoknya saya dapat WA. Di info, anaknya sudah bisa makan sedikit-sedikit, enggak muntah. Siangnya saya dikabarin anaknya bisa buang air. Dikabarin panasnya mulai turun. Tunggu periksa darah, periksa virusnya. Berapa hari kemudian dikasih tahu. Ternyata darahnya enggak ada virusnya. Dia boleh pulang. Saudara, mungkin saudara bilang, oh Pak Cip doain, saya enggak bisa. Apa bedanya? Apa bedanya saya berdoa dengan saudara berdoa? Toh bukan kuasa saya juga bukan ahli doain orang sakit, saudara. Tapi mulai kita lakukan, tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang murah dalam memberikan mujizat. Enggak peduli agamanya apa. Dia Tuhan yang baik. Mari kita lakukan kemanapun kita pergi. Saya percaya ini sudah akhir tahun. Kita akan memasuki tahun depan. Kita tahu satu hal. Kita punya Bapa yang setia. Yang kedua, kita punya Bapa yang sabar dan lapang hati. Yang ketiga, ayo kita cerita kepada semua orang, kita punya Bapa yang baik. Amin. Saya undang para pemain musik. Satu kali saya ini ditelepon seseorang. Ini kejadian sudah sekian, 20 tahun yang lalu mungkin. Saya ditelepon, ada seorang ibu, dia bilang dia mau datang, saudara. Begitu dia telepon bilang mau datang, saya sudah suka cerita luar biasa. Kenapa? Pada waktu saya jualan tanaman, ibu ini adalah pembeli saya yang terbesar. Dan yang luar biasa, yang mujizat luar biasa adalah ibu ini kalau beli nggak nawar. Saudara.
Kalau perempuan beli tidak nawar itu mujizat besar. Orang mati bangkit kalah saudara. Kalau ada wanita belanja tidak nawar itu mujizat. Jadi begitu ditelepon saya sudah sangat senang. Jam 10 pagi saya ditelepon musim hujan saudara. Terus dia bilang begini, Cip aku nanti datang ya jam 1 dia bilang. Oh iya jam 1. Wih saya sudah senang hari ini berkat Tuhan masuk. Jam 11 hujan mulai turun. Hujan deras saudara, musim hujan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan hari ini hujan. Sudah berapa hari ini hujan. Minta mujizat Tuhan. Nanti jam 1 sampai setengah 2 hujan berhenti. Karena kalau ibu ini beli tidak pernah lama saudara, cuma 15 menit. Jadi Tuhan tak ajari siapa tahu dia tidak tahu. Nanti jam 1 sampai setengah 2 tidak hujan Tuhan. Tapi hujan itu tidak berhenti-berhenti. Hujannya tambah deres. Dalam hati saya merasa gini, wis gak jadi hari ini. Tidak jadi wis. Si ibu itu kemudian telepon. Dia bilang, Cip di sana gimana? Hujan Bu. Di sini juga hujan deras dia bilang. Saya sudah mau ngomong saudara. Kita tunda besok aja ya Bu ya. Ternyata ibu ini, pembeli ini imannya lebih besar dari saya. Dia bilang begini, tidak apa-apa Cip, aku tak datang. Siapa tahu sampai sana hujannya berhenti. Oh iya, tidak apa-apa. Saya nyoba dalam hati, wih ibu ini imannya lebih gede loh ya. Terus kemudian jam 12 lebih dia telepon, saya tak jalan. Oh iya, setengah 1 dia telepon lagi. Aku di Darmo Cip, sekarang sudah gerimis. Di tempatmu, di sini juga gerimis. Mulai terang saudara. Jam 1 kurang, cahaya matahari sudah luar biasa. Saya tunggu di kebun yang becek saudara. Sudah tidak ada mendung. Sudah tidak ada hujan. Saya bilang Tuhan itu memang dahsyat. Berdoa tidak ada hujan, hujan berhenti. Saya lihat Land Cruiser baru itu dari kejauhan. Saya tahu pembeli saya ini datang bawa berkat. Tapi begitu dia sampai di depan pintu saya. Di tengah-tengah matahari yang cerah tanpa mendung, hujan turun luar biasa deras. Hujan angin saudara, saya nyoba mikir, Tuhan tadi kan udah cocokan jam kok malah salah kan gitu ya. Kok malah hujannya lebih deras, saya pikir ya memang hari ini bukan waktunya. Tapi ibu ini mobilnya masuk saudara. Dengan sepatunya, sepatu kulitnya itu dia turun di tanah yang becek. Dia pegang payung kecil, payung lipat itu saudara. Pegang HP yang lama itu di tangan kirinya. Keliling saudara. Dia tunjuk beberapa pot. Tidak sampai 5 menit. Dia naik mobil, turunkan kaca. Ini kata-katanya. Nanti di fax totalnya ya Cip ya. Besok kirim. Dia keluar saudara. Saya menangis. Berdoa supaya hujan berhenti itu sudah luar biasa. Tapi saya belajar hari itu. Kalaupun badai, kalaupun mendung tebal, kalaupun anginnya luar biasa, kalau Tuhan mau kirim sesuatu, pasti sampai. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang sanggup jagai kita. Dia Tuhan yang suka menunjukkan kepada kita bahwa dia melakukan sesuatu yang besar untuk kita. Ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Aram. Orang Aram bilang begini, oh karena Tuhannya Israel itu menangan kalau di gunung. Kalau di dataran pasti kalah bangsa Israel. Tuhan bilang begini, karena mereka katakan demikian. Aku akan tunjukkan di dataran pun mereka akan kalah. Dan Tuhan menghabisi bangsa Aram di dataran. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang dahsyat di gereja. Dia Tuhan yang dahsyat di rumah. Dia bukan hanya Tuhan yang dahsyat di sini. Dia juga Tuhan yang dahsyat di rumah sakit. Dia bukan hanya Tuhan yang dahsyat di gereja. Dia Tuhan yang dahsyat di tempat pekerjaan kita. Mari kita datang. Cari dia sungguh-sungguh. Pastikan kita dapatkan dia dalam kehidupan kita. Maka hidupmu pasti akan baik.